Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi sama saya channel YBTV ya. Hari ini hari Selasa 20 Januari 2026 ya. Kali ini saya mengupdate informasi di Kali Gabus ya, teman-teman ya. Dimana 2 hari yang lalu Kali Gabus meluap ya, teman-teman ya. Dan kita akan melihat kondisi terkini di Kali Gabus ya, dimana kemarin Kali Gabus setelah didatengin oleh KDM ya, Gubernur Jawa Barat Pak Dedi, dan juga ada kedatangan juga Wapres kita ya, Gibran, yang sudah meninjau juga lokasi banjir di Gabus, teman-teman ya. Dan instruksi dari Gubernur kita KDM ya, bahwa jembatan-jembatan yang berada di sepanjang Kali Gabus itu akan dibongkar, teman-teman ya. Ini kemarin lokasi KDM datang di sini, teman-teman. Oke, nanti kita hari ini akan melihat jembatan-jembatan mana saja ya yang di Kali Gabus yang bakal diinstruksikan dibongkar ya. Kalau tidak salah ada satu jembatan yang tidak dibongkar, teman-teman, yaitu jembatan yang di depan SMA Negeri Tambun Utara ya, teman-teman ya, yang lokasinya di depan Tol Gabus. Oke, teman-teman, kita langsung saja review di Kali Gabus ya, kondisi saat ini. Let's go. Ya oke, teman-teman, kita mulai dari depan Tol Gabus, teman-teman ya. Dan kita akan melihat kondisi Kali Gabus terkini ya di hari Selasa 20 Januari 2026 ya. Ini kondisi Kali Gabus yang ke arah ke sana tuh ke arah CBL ya. Dimana 2 hari yang lalu ketika Bekasi dilanda hujan ekstrim ya. Hujan ekstrim, hujan deras semalaman ya. Dan Kali CBL meluap ya. Kali CBL tidak sanggup menampung air dari sini ya, dari Kali Bekasi, dari Kali Gabus ini ya, lari ke JBL, tidak tertampung ya, jadi airnya mulai naik dan meluap ke kampung-kampung ya, dan sampai ke jalanan juga, jalan Gabus Raya, teman-teman. Dan ini adalah dari depan jembatan SMKN 1 Tambun Utara. Dan untuk Kali Gabus yang arah ke Kali Sepak itu mengecil, teman-teman ya. Dan sini juga masih banyak sedimen-sedimen lumpur ya. Sampahnya juga nyangkut. Ini memang harus dikeruk juga, teman-teman ya, biar makin dalam dan makin lancar alirannya. Kemungkinan nanti akan dilanjut juga ya, karena instruksi KDM kemarin ketika sidak atau melihat di Kali Gabus ya, yang kemarin banjir. Kemarin di sini nih KDM datang di depan sekolahan sini ya. Itu menginstruksikan untuk membongkar jembatan-jembatan yang ada di sepanjang Kali Gabus, teman-teman. Dan nanti akan dibuatkan jembatan yang melengkung. Dan satu jembatan yang tidak dibongkar tuh jembatan di sini ya, teman-teman ya, di jembatan SMKN 1 Tambun Utara ya. Ini jembatan yang ini aman ini, teman-teman, jadi ini nggak dibongkar nih yang ini ya, karena kalau kita lihat nih cukup lebar ya, bawahnya itu luas. Sedangkan kalau jembatan yang dari sini nih dan juga dari SMPN itu jembatannya mengecil bawahnya. Nah, ini aliran airnya juga masih deras, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini masih banyak sedimen-sedimen. Ini juga mungkin harus perlu dikeruk, dinormalisasi lagi ya, biar kotorannya itu makin dalam juga ya. Itu aliran airnya deras tuh yang dari arah hulunya ya. Dan oke, kita langsung lihat lagi jembatan yang bakal dibongkar ya.
kita nanti akan hitung ada berapa jembatan teman-teman ya. Ini jembatan yang ini kita nggak usah dihitung ya, ini nggak dibongkar. Kita hitung satu jembatan ini dulu. Ini satu jembatan ini bakal dibongkar ya teman-teman ya. Ini mengarah ke kampung ya. Ini jembatan ini bakal dibongkar nih nanti. Ini soalnya menyempit ya teman-teman ya. Kalau kita lihat di bawah areal di bawah sini menyempit nih. Kalau di depan SMKN 1 Tambun Utara bawahnya cukup lebar. Jadi ini aman lah, nggak dibongkar. Yang ini dibongkar nih satu nih. Karena di bawahnya menyempit. Pak, ini ada perencanaan pelebaran jembatan? Bongkar bang. Oh, bongkar. Jadi jembatan di sepanjang gabus itu mau dibongkar. Nanti mau dibikin melengkung. Ya, soalnya kan saya mau naikin ini nih. Oh. Takutnya ikut naik juga gitu. Wah, nggak tahu deh bang. Kayaknya kalau udah perintah KDM pasti sat-sat. Ya. Jembatan yang nggak dibongkar ini doang nih bang. Yang mana Pak? Yang Oh, depan itu ya? itu aman. Ini kan menyempit nih bawahnya. Kemarin kan KDM instruksikan dibongkar semua nih. Tapi nanti dibikin melengkung lagi. Ya, takutnya kita Iya. mau naikin malah kena bongkar juga. Iya bang. Saya nggak tahu deh kalau itu bang. Ya, siap Pak, siap. Makasih bang. Nah ini kan kali bawah kali sempit ya, kali gabus ya. Menyempit, di sini juga menyempit nih. Jadi memang perlu dibongkar dan nanti akan dibangun lagi jembatan yang melengkung teman-teman ya. Di sini juga ini tanah-tanah pasti nanti perlu dikeruk kembali nih. Biar makin lebar ya. Nah ini jembatan kita hitung yang kedua ya teman-teman ya. Ini nanti depan SMPN 2 Tambun Utara ya. Ini juga dibongkar. Ini kita lihat bawahnya menyempit ya. Ini yang kedua nih, jembatan depan SMPN bakal nanti dibongkar teman-teman ya. Dan kita akan lihat kondisi kali gabusnya. Nah ini kondisi kali gabus, airnya sih mengalir deras nih. Dan kita lihat itu menyempit ya teman-teman, itu cuma sekitar 1-2 hampir 2,5 meter ya. Oke, nah ini kemarin di sini air sampai ke jalan ya. Ini kemarin di sini didatangin oleh KDM. Dan ini jembatan yang kedua nanti dibongkar ya. Dan ini tanaman-tanaman untungnya aman ya, enggak ke bawah arus. Tanamannya kecil-kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tanamannya kecil-kecil ya. Untung nggak kena airnya ini. Ini kan kecil-kecil banget ya. Jadi tempo hari ya, 2 hari yang lalu memang Bekasi lagi dilanda hujan deras ya, dan kali CPL meluap teman-teman. Dan informasinya juga tanggul yang ada di kali CPL itu juga ada yang jebol ya teman-teman ya. Jadi airnya menyebabkan banjir di sekitar Bekasi ya, khususnya kalau nggak salah di Tambun Utara yang terdampak banyak ya. Dan bahkan kemarin kita sudah ke Tambun Utara, mana itu ya, Sukamekar, Sukawangi, itu juga di perumahan Nebraska ya, masih kebanjiran ya, belum surut. Di hari pertama itu banjir sampai sedada ya teman-teman ya. Dan kemarin ketika saya liput di sana itu masih di depan jalannya masih selutut orang dewasa. Oke teman-teman, ini nanti kita
langsung saja menuju ke jembatan ketiga ya, yang di situ ya. Nah oke teman-teman, kita sampai di jembatan ketiga nih, jembatan ketiga yang bakal dibongkar ya. Jadi nanti jembatan-jembatan sepanjang Kali Gabus akan dibongkar semua teman-teman. Dan rencananya akan dibangun lagi jembatan yang melengkung teman-teman. Ini kondisi Kali Gabus ya. Di pinggir-pinggir sitpel ini sebenarnya udah kotor banget ya. Perlu pengerukan kembali nih. Ya kan kita ingat setelah selesai pekerjaan sitpel belum ada pengerukan kembali ya, yang dari bekas-bekas pecahan sitpelnya ya. Dan ini kondisi kita di atas jembatan ketiga yang nanti bakal dibongkar. Ini kan jembatannya menyempit ya teman-teman, di bawahnya kecil, jadi masih banyak space atau area yang harusnya buat air lebih lancar mengalir ya. Oke, kita menuju ke jembatan keempat nih teman-teman. Kita lewat atas sitpel aja deh. Bismillah. Nah itu kan kita lihat di bawah jembatan mengecil ya, harusnya yang lebarnya bisa di 8 meter atau 6 meter nih. Ini cuma sisa 2,5 meter ya, jadi menyempit ya, alirannya mengganggu ya. Dan saat Kali Gabus meluap, rumah-rumah itu pada kemasukan teman-teman, di area-area itu pada kemasukan. Ya, ini kayaknya pohon ini apa namanya, pepaya nih, pohon pepaya. Nah ini ada pampers di sini. Waduh, masih banyak isinya tuh, tapi bekas. Nah ini kita di jembatan keempat nih. Wush, ini di bawah samping sitpel tanahnya itu ya, kegerus ya sampai ke bawah tuh, jadi kurang padat ya. Ini kurang padat nih, jadi kegerus, banyak kegerus nih. Di sana juga kegerus, jadi tanahnya kurang padat nih. Ini kita lihat di sini juga pada tergerus teman-teman ya, tanah yang di samping sitpel ya. Nah ini jembatan keempat ya yang bakal nanti dibongkar nih. Jadi nanti ketika sudah dibongkar semua jembatan yang ada di sepanjang Kali Gabus, akan dibikin jembatan yang melengkung ya, biar aliran airnya lancar teman-teman. Dan di kampung sebelah ini juga kemarin pada kemasukan air ya. Dan kalau semisal di samping sana di sitpel juga ya, mungkin nggak kemasukan ya, nggak separah kemarin ya. Tapi dengan catatan ketika sebelah sana di sitpel juga, jembatan juga harus sudah dibongkar dan bikin melengkung ya teman-teman. Kalau nggak lebih tinggi melengkung percuma, ntar airnya juga mengalir dari jembatan kayak seperti gini ya. Jadi harus jembatannya tinggi juga ya, dari jalanan melengkung gitu ya. Nah itu airnya di bawah semua enak. Oke, nanti kita menuju ke jembatan kelima ya teman-teman ya, tapi saya akan bawa motor dulu ya ke sana ya. Nah oke teman-teman, ini kita review jembatan kelima ya, jembatan kelima di Kali Gabus yang bakal dibongkar juga nih. Kita lihat posisi kali di bawah jembatan kelima nih. Ini kalau kita lihat tuh jembatannya mengecil kan. Dan di sini masih banyak space yang seharusnya bisa untuk mengalirkan airnya ya.
Jadi ini jembatan kelima ya. Ini lokasinya ada di pertigaan mana nih? Arah ke kampung apa nih? Nah, ini kemarin di sini airnya meluap dari sini nih ya. Buat teman-teman yang belum nonton dan pengen tahu kondisi di sini waktu saat air meluap, bisa tonton di video saya ya. Di 2 hari lalu ya Pak, pas saat Kali Gabus meluap ya. Dia sampai masuk ke kampung-kampung. Dan warung ini juga kena ya. Kena airnya sampai setinggi seatbelt, saya meluap ya. Ini di pertigaan persimpangan ya, Kali Gabus. Dan ini untungnya pohon-pohonnya juga masih aman tuh. Pohon-pohonnya kecil-kecil ya. Ini dekat di tulisan Kali Gabus ya. Oke, ini jembatan kelima ya. Kita bergeser lagi ke sana ya. Kita lihat. Oke, teman-teman, untuk kali ini saya coba di atas motor ya. Saya review atau lihat kondisi terkini di Kali Gabus ya, pasca Kali Gabus meluap ya. Kita di atas motor saja. Ini pohon-pohon di sini udah lumayan agak gede ya tamannya. Tadi jembatan kelima ya. Dan ini kita lihat jembatan ke-6 ya. Ini pasti dibongkar karena ini udah nggak ada fungsi ya. Kalau di sini tamannya bagus teman-teman ya, pohon tanamannya ini rapi. Oke, kita fokus ke jembatan dulu. Ini jembatan yang ke-6. Kalau ini pasti dibongkar ini, nggak ada fungsi lagi ya teman-teman ya. Ini ke seberang, ini juga nggak ada kampung atau rumah ya. Jadi nggak ada fungsi, mungkin pastilah dibongkar nih. Nah, ini yang ke-7 nih. Ke-7 kan ini pendek ya. Ini ada rumah ya ini ya. Tapi pasti nanti dibongkar nih. Instruksi KDM, semua jembatan di Kali Gabus akan dibongkar teman-teman. Saya review bentar aja ya di atas motor. Ini yang ke-7 ya. 7 ini bakal dibongkar juga nih. Agak aliran airnya maksimal ya, mengarah ke Kali CBL. Dan semoga ketika pekerjaan pembongkaran jembatan dan juga nanti pembuatan jembatan baru yang melengkung Kali Gabus dikeruk kembali ya teman-teman ya, biar makin rapi dan bersih kembali ya. Karena kita tahu di bagian Kali Gabus itu sudah banyak kotor ya, dan banyak tumbuhan-tumbuhan dan bekas runtuhan-runtuhan seatbelt juga belum diangkut ya, belum diangkat. Nah, ini jembatan ke-8. Nanti saat kita berbalik saya hitung kembali ya jembatannya berapa, saya takut agak lupa. Ini jembatan yang ke-8 teman-teman. Saya juga ini di atas motor aja ya. Mungkin teman-teman tahu kondisi jembatan-jembatan yang bakal dibongkar. Ini jembatan yang ke-8 karena jembatannya kan pendek ya, di bawah dari jalan rayanya. Kan idealnya jembatan itu harus lebih tinggi dari kali ya, ataupun dari jalan raya ya, jadi aliran airnya juga lancar ya. Oke, ini jembatan ke-8 yang bakal dibongkar. Kondisi airnya juga sudah pinggir-pinggirnya ya kurang rapi. Kalau di samping sana juga di turap atau seatbelt ya, minimal di turap lah ya teman-teman ya. Ini pasti lebih cakep ya. Seperti kemarin saya sudah wawancarai Pak PLT ya, PLT Bupati ya. Sebenarnya ada rencana untuk men-seatbelt kembali di bagian sisi sebelah sana ya teman-teman ya, cuman belum ada dananya. Teman-teman yang pengen tahu bisa nonton di video saya ya. Kemarin saya upload ya, yang videonya berbarengan di Kali Gabus kedatangan KDM dan juga Wapres Gibran ya. Dan ini jembatan ke berapa tadi saya lupa nih, 9 apa
9 kayaknya ya. Oke, nanti saya hitung kembali. Ini juga akan dibongkar, apalagi itu juga mengecil ya bawahnya ya. Ini sudah mendekati depan pasar ya, 9. Nah, kalau yang di jembatan depan pasar persis ya, yang di depan perumahan VGH 5 ya, Villa Gading Harapan 5, nggak tahu ya apakah dibongkar juga, karena itu cukup perumahannya pasti nanti diputar ke perempatan Gabus ya kalau dibongkar ya. Nah, ini jembatan Villa Gading Harapan 5 ya, depan pasar persis. Ini kalau dibongkar juga, tapi instruksinya kemarin memang akan dibongkar semua teman-teman ya, nggak tahu ya. Jadi kalau dibongkar ini 12 jembatan ya bakal dibongkar. Kita sampai di pintu air depan perumahan Surapati Residen ya. Ini juga mengecil ya. Saya mereview bentar ya di pintu air ya. Saya review bentar di pintu airnya. Bismillah. Nah, ini kondisi di dekat pintu air ya teman-teman ya. Ini kan kalau kita lihat kalinya cukup sebenarnya lebar, cuman cukup kotor ya. Di pinggir-pinggir tuh udah ditumbuhin rumput-rumput, karena di bawahnya ini bekas seatbelt ya, pecahan seatbelt, pumping seatbelt yang belum diangkut ya teman-teman. Jadi dan juga banyak sampah nih teman-teman. Kita lihat ini sampah apa aja ada teman-teman. Ini orang kayaknya buang-buang sampah di sini aja nih. Nah, ini kita review pintu air ini. Pintu airnya kan kecil ya teman-teman ya. Jadi air yang dari sebelah sana itu ya, lari dari hulu ke sana mau ke hilir ke CBL, mungkin nyangkut di sini teman-teman. Di pintu air ini kecil banget ya. Jadi menyempit ya, nggak tahu ya apakah pintu air ini masih ada fungsinya teman-teman ya. Kalau saya kurang paham teman-teman, cuman setahu saya kalau pintu air itu difungsikan buat pengairan sawah ya, pengairan sawah. Dan seperti kita tahu di sepanjang aliran Kali Gabus sepertinya udah nggak mengairin ke sawah-sawah teman-teman ya. Buat teman-teman yang paham bisa kasih tahu saya. Ini kan pintu airnya kecil ya teman-teman ya. Ini kan jadinya menghambat aliran air ya seharusnya ya. Jadi air yang dari buangan yang dari sana ya, dari hulu, entah dari perumahan-perumahan mana ya sebelah sana ya, yang dari sini yang mau ke arah CBL kan terhambat di sini, pengairan sini, karena ini sempit kecil ya. Ini cuman lebarnya hampir 2 meter doang nih. Ini satu pintu air 2 meter teman-teman, dan ini posisinya udah dibuka. Kalau menurut saya ini malah menghambat aliran air ya, yang nanti mengarah ke kali CBL nya teman-teman. Tapi kalau memang masih berfungsi ya dibiarkan ya. Kemungkinan seharusnya sih, sepengetahuan saya, ke arah sana sudah nggak buat pengairan persawahan lagi ya teman-teman ya. Biarkanlah, nggak tahu lah saya. Nah, ini kita lihat, ini sudah kiri kanan juga sudah mulai kotor ya. Nah, ini sampah-sampah juga masih menumpuk di pintu air nih. Kebanyakan enceng gondok ya yang terbawa kemungkinan ini. Oke teman-teman, tadi kalau kita lihat kita sudah mereview jembatan-jembatan sepanjang Kali Gabus yang nantinya bakal dibongkar ya, dan nanti akan dibuatkan kembali jembatan yang melengkung ya. Itu instruksi langsung dari gubernur kita Pak Dedi ya. Kemarin beliau meninjau ke Kali Gabus ini 2 kali ya teman-teman ya. Pagi datang dan sorenya informasinya datang kembali ya, jam 4 sore.
Oke teman-teman, saya akhiri dulu konten saya, informasi saya mereview di Kali Gabus teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan menonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.